urapi pribadi hamba-Mu dengan kuasa hikmat dan marifat-Mu. Berbicara Engkau untuk setiap pribadi lepas pribadi. Berkati dengan urapan baru setiap kami Tuhan, sehingga dengan kekuatan urapan Roh Kudus kami akan menghadapi tahun 2024 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memberkati hidup kami, menyertai hidup kami, langkah-langkah hidup kami semakin mendekat kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan tinggal beberapa hari kami akan tinggalkan tahun 2023 ini dengan penuh keyakinan berkat yang istimewa, yaitu kebenaran firman-Mu menjadi suatu pegangan teguh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini tema sudah disampaikan 3 kali ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara umat manusia yang berkenan kepadanya. Subtema yang akan saya sampaikan, terimalah damai sejahtera. Pokok pembahasan yaitu terimalah damai sejahtera. Kalau di dalam tema ini mengatakan damai sejahtera ada di sekitar kita bagi umat yang hidupnya itu diperkenan Tuhan. Jadi cara untuk menerima damai sejahtera, 1, hidup berkenan kepadanya. Sekarang bagaimana supaya hidup kita ini diperkenan oleh Tuhan? Hidup kita ini diperkenan, layak diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini hidup yang diperkenan Tuhan. Itu ada 2 hal di situ. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih, saudara. Hidup supaya diperkenan Tuhan, hati Tuhan itu suka dengan orang tersebut. Kesukaan orang itu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman, dan dilakukan. Tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Sekali lagi, orang yang hidupnya diperkenan Tuhan itu kesukaannya menjalankan firman. Sebelum dijalankan, tentunya firman itu didengarkan, kitab suci dibaca. Ini yang saudara, yang menjadi pondasi kekuatan untuk kita masuk tahun 2024 nanti. Ini sumbernya di firman. Kalau kesukaan kita mendengarkan firman, ayat ini mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Amin. Itu saja, supaya hidupnya diberkenan. Nah, firman ini ibarat benih. Kalau dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20, di sana ada perumpamaan seorang penabur. Seorang penabur itu menyebar benih, ada di tepi jalan, ada di berbatu-batu, ditabur itu benih. Ada yang di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara, arti dari perumpamaan itu ayat 15 sampai 20. Nah, saudara bisa baca di sana. Kita akan membaca ayat yang ke-20. Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan yang 30 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Betapa indah, betapa indahnya kalau kita ini mendengarkan firman, membuka hati. Cara membuka hati itu kita ini menyadari tanpa Tuhan hidupku tidak berarti. Jadi firman itu kalau diterima di dalam hati dan dijalankan dalam situasi kondisi apapun, firman itu akan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat buahnya, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Itu firman. Saudara baca ayatnya itu. Lantas sekarang ayat pendukung yang lainnya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Jadi orang yang menjadi kesukaannya Tuhan itu, orang itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu meyakini kebenaran firman. Kalau hidup orang itu selalu mengandalkan Tuhan, menjalankan kebenaran, situasi kondisi sesulit apapun, sepanas terik apapun kondisi jagat ini nanti. Panas teriknya jagat ini bukan hanya panasnya matahari, tapi firman Tuhan dalam Matius pasal 24, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Pertama, saudara akan mendengarkan deru perang dan kabar-kabar mengenai perang. Akan terjadi gempa bumi dan kelaparan di berbagai tempat. Tetapi berawas-awaslah bahwa itu semuanya baru awal penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, Yesus katakan, tidak akan berlalu, tidak akan berubah. Artinya orang-orang yang berpegang teguh kepada firman itu tetap mengalami pemeliharaan. Waktunya firman memberkati
saudara akan diberkati. 30 untuk melatih iman kita, untuk melatih keterampilan tangan kita untuk mengerjakan berkat-berkat itu. Sudah bertahap imannya, meningkat diberkati 60 kali lipat. Lebih terampil lagi diberkati 100 kali lipat. Amin. Jadi berkat itu bertahap, tapi harus berpegang teguh bahwa firman itu tidak berubah. Itu Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Firman itu tidak berubah, tetap sama. Dulu mengasihi saudara, dia sekarang lebih memperhatikan saudara. Haleluya. Berikutnya kita akan baca Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Kita akan terima ini kebenaran. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas Damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Sebab itu terimalah damai sejahtera tersebut. Ya terus? Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih. Jadi terimalah pribadi Kristus sebagai Raja damai itu. Dalam situasi kondisi apapun, tetap jaga hati, tetap damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Amin. Sekarang Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Wah, inilah dia. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau hidup kita ini diperkenan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, saudara akan semakin dilengkapi dengan kuasa firman, dengan kuasa hikmat, makrifat ini. Karena kepada orang yang dikenannya, diperkenan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, iya Tuhan mengaruniakan hikmat, pembukaan rahasia kebenaran firman dibukakan, pengetahuan, hikmat, makrifat itu akan ditambahkan, dan kesukaan, dianugerahi kesukaannya untuk mendengar firman, kesukaannya untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kesukaannya, segala kemuliaan, keagungan bagi Tuhan. Jadi dalam hidup kita di tahun 2023, puncaknya ini, ayo banyak menyembah Tuhan, banyak memuliakan nama Tuhan, banyak menyenangkan hati Tuhan. Dilanjutkan tahun 2024, semakin banyak menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Di situ damai sejahtera yang dari Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Lanjut ini ayatnya. Kita akan diberikan pengetahuan, yaitu makrifat. Diberikan kesukaan, suka hati, kesukaan dalam hati kita, jiwa kita penuh sukacita. Karena apa, saudara? Kebenaran firman akan digenapi.
Kalau saudara mendengar negara-negara besar perang sekarang, ini sudah firman, dan itu belum akhirnya, saudara. Nanti kalau bangsa pilihan itu, Israel itu menerima Kristus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel itu menantikan Mesias sampai sekarang. Mereka menolak Kristus. Mereka masih menantikan Mesias itu. Mereka sekarang menantikan itu Mesias. Kalau mereka menerima Kristus nanti, keadaannya itu kita hidup di antara orang mati. Berarti dunia nanti akan mengalami situasi kondisi yang sangat sulit. Tetapi firman tetap firman. Bagi orang-orang yang berpegang teguh akan firman Allah, saudara nanti akan dipercaya ini. Ayat berikutnya ini. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Hiduplah, berusahalah, hidup diperkenan oleh Tuhan. Berusahalah, hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah iri dengan orang yang sekarang menimbun harta kekayaan. Suatu saat mereka diperintah Tuhan untuk menyerahkan kepada orang yang diperkenan Tuhan. Tentunya orang-orang yang memegang janji Tuhan, kuasa, hikmat, dan marifat. Sebab itu terapkan kekuatan hikmat marifat, kebenaran firman dan kuasa urapan Roh Kudus itu. Terapkan di tahun 2024 ini bagi orang yang diperkenan Tuhan. Hidupnya itu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percaya, yakin Dia memberikan damai sejahtera dari pribadi Raja damai tersebut adalah Kristus. Amin. Semoga firman menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat
Supaya
kuasa hikmat dan marifat-Mu, melatih mendidik kami untuk menghadapi situasi kondisi apapun. Firman-Mu tidak berubah. Yang berpegang akan kebenaran firman-Mu akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan puncaknya beribu-ribu kali lipat. Orang-orang berdosa Engkau tugaskan untuk menimbun segala sesuatu, kemudian Engkau perintahkan mereka untuk menyerahkan kepada orang yang hidupnya diperkenan oleh Allah, untuk hidup orang yang dilengkapi dengan kuasa hikmat dan marifat Allah. Situasi kondisi apapun, kebenaran firman-Mu tidak berubah dari penciptaan detik ini dan sampai kekal. Pribadi-Mu ada di tempat ini, memberkati, membekali kami dengan firman yang hidup dan penuh kuasa. Kami yakin itu, kami yakin itu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu, pribadi-Mu tidak akan berlalu. Bagi orang-orang yang berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, akan hidup untuk selama-lamanya bersama Engkau dalam kemuliaan hadirat-Mu, dalam kemuliaan dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Bapa, puji hormat syukur bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa sudah memberkati perjalanan suci dengan kuasa kematian dan kebangkitan, dengan kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus berlimpah dalam perjalanan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rapi dipakai dimaknai terpelangi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku, sumber damai dan sejahtera, pribadi yang agung, Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal Engkau. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman, tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dan yakin dosa-dosa kita telah dihapus oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat. Kita akan katakan amin.